terjemahkan itu hadis-hadis dari Sayyidah Aisyah. Beliau sepeninggal Nabi mendapatkan hadis 2210 hadis. Itu aja, Bu. Ya. Satu hari satu hadis kan cukup. Ya kan? Untuk 8 tahun. Setahun berapa hari? 365, 2210 hadis itu berapa? 7 tahun sampai 8 tahun kan? Jadi kalau ibu bikin kurikulum sehari satu hadis, update. Kemudian kan sekarang zamannya aplikasi. Share maknanya ini, di alisan ada kajian yang bahas ini, hadisnya keluarkan satu. Tiap hari satu hadis dengan niat meneladani Sayyidah Aisyah. Dipertemukan dengan beliau di akhirat. Bu, di dunia, itu ada orang Mesir, profesor, doktor, ahli agama. Itu membela kehormatan Sayyidah Aisyah dari tuduhan Syiah. Di Syiah itu menuduh yang tidak pantas pada Sayyidah Aisyah. Beliau menulis buku dan ceramah pembelaan pada Sayyidah Aisyah. Malamnya tertidur, mimpi terpisah oleh hijab. Mendengar suara menyampaikan, saya Aisyah mengucapkan terima kasih kepada engkau. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Jadi kalau ibu dari sekarang niatkan, itu ada nasabnya, ada amalnya. Ibu tahu Mbah Maimun, Kiai Haji Maimun Zubair? Ya, yang dari Rembang itu selama hidupnya meneladani zikirnya Sayyidah Khadijah. Paling populer, paling favorit bahasan beliau itu Sayyidah Khadijah. Dibahas oleh beliau itu, diteladani dan memohon kepada Allah tuh kebaikan-kebaikan luar biasa. Pengen wafatnya di Mekah, ya di tempat di samping yang sosok yang diteladani, dicintainya. Itu meninggalnya di Mekah sudah penuh, kuburan Ma'la itu penuh. Nggak ada lagi yang bisa masuk. Tapi izin Allah bisa dikuburkan di situ, dekat dengan makamnya Sayyidah Khadijah. Saya sudah ziarah ke sana, sudah tahu ini Sayyidah Khadijah, ini Mbah Mun, ini ada Pak Kiai Yahya, ya, Mukhlis Yahya dan seterusnya. Itu orang luar biasa. Termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani ada di situ. Syekh Nawawi Al-Bantani. Balik lagi. Dari situ ada nasab. Apa di antara nasabnya? Bukankah sepeninggal Nabi Sayyidah Aisyah punya ruang khusus untuk ibadah? Dan di situ pula beliau buka majlis taklimnya. Ya, ditutup lewat hijab. Jadi kalau sahabat pengen mendapatkan hadis, datang ke tempat namanya Sofwa. Nanti satu saat, kalau ibu umrah atau haji, ya mungkin nanti ada ruangan raudhah, tahu ya Bu ya? Dari raudhah itu, dari kamar sampai ke mimbar. Itu kan depan kamar itu menghadap ke sini, itu ada ruangan gundakan kan di atas. Nah itu tempatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampingnya ada tempat mushaf. Itu namanya suffah. Suffah itu golongan orang-orang yang sengaja belajar kepada Nabi, sepeninggal Nabi belajar kepada istri Nabi SAW. Nah, di mana belajarnya? Di tempat itu dari siapa? Di antaranya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu punya ruang khusus plus mihrabnya ada di situ. Di nasab Maryamnya sudah saya turunkan, nasab istri Nabinya sudah saya turunkan, tinggal amalannya. Oke, satu. Amalan pertama apa tadi? Tahaj. Tempatnya di mana? Itu yang istimewa ya Bu ya. Jadi kalau ibu di tempat biasa pun nggak ada masalah. Tapi kalau ingin istimewa di teruskan. Rakaatnya berapa? Saya ulang. Rakaatnya berapa? Oke. Ya, 8, 11 gini ya, bebas ya. Sudah, fokus. Dalilnya apa? Nah, kalau sudah masuk kita ke ibadah, tidak boleh pakai pendapat pribadi. Harus pakai ad-dinu huwad dalil. Ya? Jadi di Imam Muslim itu punya 9 jilid. Jilid pertamanya, itu di jilid yang pertama di Sahih Muslim, ada bab tentang muqaddimah. Di situ ada hadis pertamanya tentang sanad. Babul isnadi minad din. Semua terkait agama itu mesti ada sanad, mesti ada dalil. Laulal isnadu laqalan nasuma yaqul. Kalau nggak ada dalil, semua orang bisa punya pendapat. Hadis Muslim nomor hadis 729. Yang meriwayatkan siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Namanya Abdullah, anaknya Umar. Umar bin Khattab itu sengaja bikin rumah persis di depan rumahnya Nabi, depan Raudhah, arah ke Awali ke depan. Sengaja dibikin kamar untuk Abdullah kecil anaknya supaya melihat Nabi sejak keluar rumah. Jadi Umar ini sudah menyiapkan anaknya Abdullah khusus untuk belajar dengan Nabi. Ini nasab Bu ya. Jadi ada nasab dalam ilmu hadis, mesti ada di keluarga yang dibanggakan walaupun satu perwakilan Bu. Ibu nggak hafal Quran, siapkan satu anak untuk hafal. Anak belum hafal, ada cucu. Allah sudah kasih 10 anak, 20 cucu.
Kalau dengan demikian belum ada juga satu yang dibanggakan, berapa lagi yang harus Allah berikan? Siapkan. Jadi nanti di akhirat itu ada yang dibanggakan. Siapa yang dibanggakannya nanti? Yang mau ngasih mahkota siapa? Satu siapkan. Ahli matematika bagus, yang arsitek bagus. Tapi usahakan satu ada yang jadi kebanggaan saat pulang. Itu poinnya. Nah, Umar nyiapkan anaknya Abdullah. Abbas nyiapkan anaknya Abdullah. Amr bin As nyiapkan anaknya Abdullah. Malikah nyiapkan anaknya namanya Anas. Abdullah disiapkan rumah depan rumah Nabi, kamarnya disiapkan supaya lihat Nabi dari sejak keluar rumah, gimana jalannya, gimana kemudian ke majlis taklimnya. Sehingga setelah Nabi meninggal, beliau meriwayatkan hadis sebanyak kurang lebih 2.800 hadis. Di antara hadisnya, ini yang mau saya sampaikan. Salatul laili masna masna. Kata Nabi, kalau ingin memulai tahajud, ada kelasnya. Ada kelasnya. Pertama kelas pemula. Ya. Tapi bangga, pemula juga tahajud. Kelas pemula itu jangan dipaksakan dulu, ngambil 11, ngambil 23, ngambil 40, terlalu banyak. Ini dari Nabi, bukan dari saya. Mulailah dengan 2 rakaat dulu. Berapa? Jadi kalau ibu baru pertama tahajud, jangan dipaksakan 11. Nanti resikonya 2. Resiko pertama, subuh bisa kesiangan. Resiko kedua, besok gak tahajud lagi. Udah? Mulai dengan berapa rakaat? Witir 1. Iya kan? Tahajudnya berapa rakaat? Witir? Baik, 1. Yang kedua, rumus kedua, jangan pilih surat yang panjang-panjang dulu. Ya, langsung sepakat. Meneladani istri Rasulullah. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Witirnya An-Nisa, ya, subuhnya kesiangan. Kecapean. Dah, yang paling gampang dulu. Dah, 1. Rakaat pertama bisa dibaca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil. Rakaat kedua bacaan witir, baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu kelas pemula yang dari wajahnya sudah kelihatan cool. Dah? Nanti belum selesai. Rakaatnya berapa jumlahnya? Witirnya berapa? Yang dibaca surat apa? Qul. Waktunya, ingat saya bicara pemula nih. Waktunya pepetin ke subuh. Enggak, ini betul. Ini betul. Ibu jangan dulu komen deh, biar saya aja ya. Dah, waktu kita sebentar lagi. Dah, tahan. Subuh jam berapa sekarang? Jam berapa waktu subuh sekarang? Saya cuma nunjukin, bukan jawab. 4, 41, 40, 42. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ibu-ibu. Ini menunjukkan Anda tidak berasal di tempat yang sama. Oke. Sudah, ambil pertengahan lah. Ambil, ini kan 440, 442. Ambil 441 misalnya. Sudah, sebentar. Bangun jam 4:04. Saya ulang ya. Saya langsung ke teknis. Bangun jam 4. Tapi bikin alarm 3 kali. Sudah? 4 kurang 1/4. Jam 4 plus jam 4 lewat 10. 4 kurang 1/4 alarm bunyi untuk dimatikan. Persiapan alarm kedua. Nah, ini rumus. Enggak, kalau saya tafsirkan panjang. Karena ayatnya nanti ada terkait dengan persiapan. Tahajud itu dari kata hajada tambah ta dan tasdid sebelum akhir. Ini rumus. Udah ada ilmunya. Hajada itu aktivitas yang dilakukan setelah tidur. Jadi tidur dulu baru bangun malamnya. Nah, kalau pakai ta artinya usaha untuk sungguh-sungguh. Kalau pakai tasdid sebelum akhir artinya tidak mudah melakukannya. Jadi untuk tahajud itu nggak mudah. Ibu nggak percaya silahkan. Ibu pengen bangun jam 3, belum tentu bisa bangun. Godaannya nggak mudah. Memang bangun, tapi kan masih begini.
sadar jam 4 kan? Nah, jadi pasang alarm 3 kali, matikan, siap yang kedua, begitu yang ketiga sadar. 4/4 itu kan tidak langsung ibu sholat kan? Nggak ada orang bangun langsung sholat.